Bab 12. Kusir mengeluarkan sebuah balok penumpu dan menyuruh Lestari turun terlebih dahulu. Kemudian, dia baru memapa Wira untuk turun dari kereta. Danu dan Sony mengeluarkan 2 kotak cendana dari dalam kereta. Saat melihat keempat orang itu memasuki toko, pegawai toko pun menyambut mereka dengan ramah. "Tuan, apa yang bisa aku bantu?" Setelah melihat reaksi pegawai toko, Danu dan Sony langsung mengerti maksud Wira menyuruh mereka berganti pakaian. Tadi pagi saat mereka berempat mau membeli barang, mereka bahkan sudah diusir terlebih dahulu sebelum mengatakan apa-apa. Sekarang, setelah melihat pakaian mereka, pegawai toko malah langsung bersikap sangat ramah. Wira berkata dengan penuh percaya diri, "Aku datang untuk cari pemilik toko, suruh dia keluar." "Namaku Hendra Suteja, siapa namamu? Untuk apa kamu kemari?" "Hendra Suteja." Tuan ketiga keluarga Suteja yang gemuk itu berjalan turun dari lantai 2. Dia mengamati Wira terlebih dahulu, lalu melirik Lestari, Danu dan Sony. Kemudian, seulas senyum ramah muncul di wajahnya. Setelah melihat pakaian mereka yang bagus, Hendra langsung merasa Wira berasal dari keluarga yang sekaya keluarga Suteja. "Namaku Wira, Pak Hendra. Dengar-dengar kamu itu pedagang makanan manis yang paling berpengalaman di Kabupaten Uswal. Aku punya sedikit barang langka, entah kamu pernah lihat apa enggak?" Sebelum menunggu Hendra mempersilakannya duduk, Wira sudah langsung duduk. Sony menuruti perintah Wira untuk meletakkan kotak cendana yang dia pegang di atas meja, lalu kembali ke tempatnya. Setelah itu, Lestari pun maju dan membuka kotak cendana itu. Saat mengangkat sapu tangan yang menutupi kotak itu, dia membatin, "Kak Wira ngapain sih? Kenapa nggak langsung suruh Sony buka? Lagian, apa kegunaan sapu tangan ini?" Saat Lestari melangkah ke samping, Hendra yang melihat gula putih di dalam kotak itu langsung terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan berseru, Kenapa kamu bisa punya begitu banyak lapisan gula?" Pada saat merebus gula mentah, kadang-kadang bisa terbentuk lapisan gula. Namun, jumlahnya hanya sedikit. Di dalam kotak cendana yang sebesar ini, ada sekitar 4-5 kilogram lapisan gula. Hendra sangat penasaran dari mana Wira mendapatkannya. "Pak Hendra, itu bukan lapisan gula, melainkan gula kristal dari wilayah barat." Wira memutar matanya, seolah-olah sedang menghadapi orang desa. "Coba saja." Lestari membelalakkan matanya, dia sangat terkejut saat melihat Wira yang mampu berbohong dengan begitu baik. Siang tadi, Wira baru memberitahu mereka bahwa itu adalah gula putih. Sekarang, dia malah memperkenalkannya sebagai gula kristal dari wilayah barat kepada Pak Hendra. Lestari merasa tindakan Wira sangat mengesalkan dan sombong. Sementara Danu dan Sony tetap terlihat cemberut sesuai perintah Wira. Gula kristal dari wilayah barat. Pak Hendra dengan hati-hati mengambil sedikit gula untuk mencicipinya. Setelah itu, matanya langsung berbinar. Gula ini jauh lebih manis daripada gula coklat dan juga terlihat jernih. Memang cocok disebut sebagai gula kristal. Jika ada yang bisa memasok gula kristal untuk Hendra, dia bisa menjadi pedagang gula terbesar di Provinsi Jawali. Meskipun sangat menginginkannya, Hendra tetap berkata dengan tenang, "Apa kamu membawa gula kristal ini ke toko gula keluarga Suteja supaya aku bisa membantumu menjualnya? Tapi ini masih belum akhir tahun, bisnis gula masih belum begitu lancar." Dari pengalaman berdagangnya selama ini, Hendra tahu bahwa dia tidak boleh bersikap terlalu antusias meskipun sangat menginginkan sesuatu. Jika tidak, penjual akan menaikkan harganya. Sebaiknya dia berpura-pura untuk tidak menginginkannya. Jadi, orang lain yang akan memohon padanya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan keuntungan besar. "Pak Hendra, bukan begitu. Aku cuma datang buat tanya harga. Lalu aku masih mau pergi tanya pada Pak Saul. Habis pulang ke kota pusat pemerintahan, aku baru bakal buat keputusan." Wira membuka kipasnya, lalu bangkit. "Kalau Pak Hendra nggak mau, aku pamit dulu. Ayo, kita pergi ke toko gula keluarga Wibowo." Saat melihat sandiwara Wira, Lestari pun tersenyum kecil. Dia merasa akting Wira sangat bagus. Jelas-jelas dia berasal dari Dusun Darmadi, tetapi malah mengatakan bahwa dirinya berasal dari kota pusat pemerintahan. Lagi pula, sekarang dia punya utang 40.000 gabak dan harus segera menjual gula agar bisa bayar utang. Namun, dia malah bertindak seolah-olah tidak mau menjualnya. Sementara Hendra, dia jelas-jelas sangat menginginkan gula ini, tetapi malah berpura-pura tidak menginginkannya. Mereka berdua sama liciknya. Setelah mendengar ucapan Wira, Sony buru-buru maju dan menutup kotak cendana. Kemudian, dia mengangkat kotak itu dan bersiap-siap untuk pergi. Sebelum datang, Wira sudah berpesan kepada mereka untuk langsung mengikuti apapun perintahnya. "Haish, Wira, aku toh nggak bilang nggak mau." Hendra langsung menahan Wira dan berkata, "Aku bakal beli gula kristal ini 1000 gabak per setengah kilo." Keluarga Wibowo juga menjual gula. Jika mereka mendapatkan gula kristal ini, bisnis mereka pasti menjadi jauh lebih baik daripada bisnis keluarga Suteja. Setelah mendengar ucapan Hendra, Lestari mendengus dalam hati. Tadi, dia yang mengestimasikan harga itu. Ternyata gula ini memang bisa terjual dengan harga setinggi itu. 1000 gabak. Wira melirik Hendra dengan tatapan merendahkan, lalu berkata dengan cemberut, "Minggir."
Wira, aku salah. Gimana kalau 1.500 gabak? Enggak, gimana kalau 2.500 gabak? Hendra tersenyum sambil menaikkan harga. Saat melihat Wira masih tidak memedulikannya dan hendak pergi, dia pun berseru, "Baik, Wira. Aku nggak bakal dapat keuntungan. Anggap saja kita berteman. Aku kasih 3.000 gabak per setengah kilo." Lestari memandang kejadian ini dengan gugup. Dia berharap Wira langsung setuju karena 3.000 gabak sudah lebih tinggi 3 kali lipat dari perkiraannya. Danu dan Sony juga sedikit lemas setelah mendengar harganya. Meskipun penduduk desa bercocok tanam dengan susah payah selama setahun, mereka juga tidak mungkin bisa menghasilkan 3.000 gabak. Namun, gula putih yang dihasilkan Wira ini malah bisa dijual 3.000 gabak per setengah kilogram. Aku nggak layak berteman sama Pak Hendra. Aku pamit dulu. Wira tersenyum dingin, lalu lanjut berjalan keluar. Wira, gimana pun juga, ini cuman makanan. Harga 3.000 gabak sudah sangat tinggi. Baiklah, aku nggak masalah rugi dikit. Gimana kalau 4.000 gabak? Hendra menaikkan harga lagi. Namun, saat melihat Wira yang tetap tidak menghiraukannya, dia pun berkata dengan kesal, "Wira, gimana kalau 5.000 gabak? Ini harga tertinggi yang bisa aku kasih. Kalau kamu masih nggak setuju, pergi saja ke toko gula keluarga Wibowo. Lihat berapa harga yang bisa mereka kasih." Lestari, Danu dan Sony sudah tercengang. Kali ini, Wira juga menghentikan langkahnya. Hendra mengira Wira sudah setuju. Dia pun mengeluh, "Wira, meski gula kristal memang langka, gimana pun juga itu cuman makanan. Harga 5.000 gabak sudah sangat tinggi." Namun, Wira malah mencibir, "Pak Hendra, kukira kamu itu pedagang paling berwawasan di Kabupaten Uswal. Tapi setelah dengar kata-katamu itu, sepertinya aku sudah salah." Hendra menghela napas. "Wira, aku tahu kamu masih pengen harga yang lebih tinggi. Tapi gimana pun juga, itu cuman gula. Memangnya bisa dijual seberapa mahal? Bahkan pemimpin kabupaten juga belum tentu sanggup makan gula yang harganya 5.000 gabak per setengah kilo." Lestari menatap Wira dengan cemas. Dia benar-benar ingin mewakili Wira untuk setuju. Namun, Wira mencibir lagi, "Pak Hendra, siapa yang bilang kalau gula kristal ini untuk dimakan?" Hendra pun kebingungan. "Wira, memangnya gula bisa digunakan untuk apa lagi selain dimakan?" Lestari, Danu dan Sony juga terkejut dan mempunyai pertanyaan yang sama. Wira berkata sambil tersenyum sinis, "Ini adalah pertama kalinya gula kristal muncul di kerajaan Nuala. Entah kapan baru bakal muncul lagi. Gula kristalnya cuman begitu sedikit. Memangnya pemimpin kabupaten masih bisa mendapatkannya? Pejabat kelas rendah yang dapat gula kristal ini mana mungkin memakannya? Nggak peduli siapapun yang mendapatkannya. Mereka bakal menghadiahkannya untuk atasan mereka. Orang yang menerima hadiah ini bakal mengingat orang yang menghadiahkannya. Sebab, ini adalah barang langka yang belum ada sebelumnya. Aku sudah begitu terus terang. Apa Pak Hendra masih mau pura-pura bodoh?" Wira tidak percaya pedagang berpengalaman ini tidak mengetahui seberapa berharganya barang langka seperti gula putih. Setelah maksud hatinya dibongkar Wira, Hendra pun berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar nggak pura-pura bodoh. Tapi, aku benar-benar nggak tahu cara jualnya tadi. Berhubung kamu sudah menjelaskannya, aku sudah tersadar. Aku nggak buka harga lagi deh. Kamu saja yang bilang mau jual berapa." Wira langsung berkata dengan lugas, "Setengah kilo 30.000 gabak." Lestari, Sony dan Danu langsung tercengang. Sepakat, Hendra menyetujuinya tanpa ragu. Kemudian, dia langsung pergi mengambil uangnya. Setelah Hendra pergi, Wira pun menghela napas. "Haish, harga yang kubuka masih terlalu rendah." Setelah mendengar ucapan Wira, Lestari sangat ingin langsung memaki kakak sepupunya itu. Jelas-jelas Wira sudah untung banyak, tetapi dia masih mengeluh. Tidak lama kemudian, Hendra turun dengan membawa sebuah kotak kecil. Kotak itu berisi batang emas dan perak yang totalnya 600.000 gabak. Begitu melihat uang itu, Lestari langsung melomo. Sedangkan Sony langsung lemas dan Danu menahan napasnya. Sony dan Danu belum pernah melihat koin emas dan perak. Biasanya mereka hanya menggunakan koin perunggu. Begitu melihat reaksi ketiga orang itu, Hendra langsung menoleh ke arah Wira. Wajar saja kalau para pelayan tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Namun, akan aneh apabila tuan mereka juga mempunyai reaksi yang sama.